Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Umat yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita tertulis dalam kitab Nehemia pasal 4 ayat 14. Saya akan bacakan buat kita. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berpeganglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Demikianlah firman Tuhan. Nats Alkitab ini ada di latar belakangi ketika Ezra dan Nehemia kembali membangun bait Allah yang pertama sekali didirikan oleh Salomo, tetapi karena terjadi perang Silo Efraim sehingga bangsa itu dibuang ke Babel dan bait Allah itu hancur. Kemudian mereka kembali lagi ke Israel dan Ezra Nehemia ditugaskan oleh Allah melalui Raja Kores untuk membangun kembali bait Allah. Tentu dalam pembangunan bait Allah tidak hanya dibutuhkan kerelaan, tetapi juga diperlukan komitmen, diperlukan tenaga, diperlukan dana. Tentu di dalam perjalanan pembangunan bait Allah di awal bisa semangat, tetapi di tengah jalan atau sampai nanti mungkin perjalanan sampai 2-3 tahun tidak kita lihat berkembang, pasti ada keraguan untuk pembangunan bait Allah itu. Itu yang terjadi di kalangan orang Israel ketika mereka merasa bahwa kekuatan mereka sudah merosot, mereka tidak sanggup lagi, dan kemudian banyak juga orang-orang yang tidak suka akan sebuah kemajuan atau pembangunan bait Allah itu. Tentu disinilah tugas daripada Nehemia mengingatkan mereka bahwa supaya yang pertama sekali jangan takut terhadap mereka. Jangan takut terhadap omongan yang menyerang, yang meragukan untuk pembangunan bait Allah. Karena apa? Pembangunan bait Allah itu kan bukan karena diri kita, tetapi karena ketertundukan kita kepada Allah, karena kita ingin bersekutu bersama-sama dengan Allah dan ingin bersekutu bersama dengan teman atau saudara. Tentu pembangunan bait Allah itu tidak hanya diperlukan kepada satu orang, tetapi semuanya sama-sama berdoa bertemu di bait Allah. Tentu di pembangunan bait Allah itu tidak hanya berguna pada masa kita, tetapi berguna juga pada masa yang akan datang. Untuk siapa? Untuk anak-anak, untuk perempuan, untuk istrimu dan semuanya. Baik untuk pembantumu, baik yang mereka mau datang ke bait Allah. Tentu kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, pembangunan bait Allah dan pembangunan kerohanian itu sama-sama harus bergandengan. Artinya bagaimana kita bisa melihat pembangunan sebuah gereja daripada iman jemaatnya. Tentu gambaran daripada orang yang beriman, kita bisa melihat apakah gerejanya rapi, apakah gerejanya ketika beribadah mereka bisa merasakan bahwa di tempat itu mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Tentu Allah melibatkan setiap orang yang mau datang untuk melayani. Tentu kita mengenal dalam pelayanan itu seperti HKBP, pelayanan sukarela. Tetapi terkadang karena pengertiannya pelayanan sukarela menjadi pelayanan suka-sukanya dan rela tidak relanya. Artinya di dalam pelayanan pembangunan bait Allah itu terkadang tergantung moodnya, tergantung emosinya, tergantung situasinya. Kalau situasi dia lagi enak, dia ikut di dalam pembangunan bait Allah. Tetapi ketika situasi dia tidak enak, dia tidak mau. Ketika situasinya dia semangat, dia mau di depan. Tetapi ketika situasinya tidak suka, dia tidak mau tahu. Disinilah firman Tuhan mau mengajarkan kita ingat bait Allah, rumahnya Tuhan.
Kenapa rumah kita bisa bagus, rapi, tetapi rumah Tuhan kita biarkan? Kenapa rumah kita bisa tata dengan baik, tetapi rumah Tuhan terbengkalai? Disinilah firman Tuhan mau mengajak kita, ayo mari datang ke rumah Tuhan. Mari ketika ada yang kurang di rumah Tuhan, sama-sama perbaiki. Bukan ya, kita tidak mau lagi datang kepada Tuhan ketika rumah Tuhan itu kita melihat ada yang kurang, tetapi kitalah yang dihunjuk oleh Tuhan untuk memperbaikinya, untuk melakukan dan menata untuk lebih takut. Karena itu Nehemia katakan jangan takut. Karena apa? Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengingat bait Allah-Mu, belajar bersekutu dan belajar bagaimana di dalam setiap persekutuan bersama-sama dengan Allah. Tuhan Yesus, ampuni akan segala dosa kami. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita. Amin.